Untuk episode 1 ini diawali dengan memperlihatkan sebuah panti asuhan. Di sana terdapat satu anak yang lebih tua dibanding anak-anak yang lainnya. Dia bernama Feli. Dan kebetulan di hari itu adalah hari ulang tahunnya. Di panti itu, Feli sering bantu-bantu di sana. Mencuci baju para anak panti, bersih-bersih, bahkan sampai menyiapkan makan untuk anak-anak panti. Feli sudah menganggap mereka seperti adiknya sendiri. Selain itu, Feli juga ternyata bekerja shift di sebuah restoran. Saat itu ia sudah siap-siap untuk berangkat kerja. Kemudian Feli pun pamit kepada Bu Ida. Bu Ida ini adalah ketua pengurus panti asuhan itu. Dan Bu Ida juga yang merawat Feli semenjak Feli dititipkan ke panti asuhan itu. Sampai ia berumur 16 tahun hingga saat ini. Singkat cerita, Feli pun sudah sampai di tempat kerjanya. Dan di sini Feli sedikit terlambat. Ia pun sempat ditegur oleh pemilik restoran itu. Kemudian di sini Feli pun langsung melayani seorang pengusaha. Ia bernama Pak Johan. Pak Johan ini ternyata sering datang ke tempat itu hanya untuk bertemu dan dilayani oleh Feli. Pak Johan ini selalu meminta pendapat Feli mengenai penampilannya ketika ia akan meeting di kantor. Di sini Feli juga penasaran kenapa Pak Johan selalu meminta pendapatnya mengenai penampilannya itu. Dan ternyata di sini pun terungkap kalau Pak Johan ini sudah tidak mempunyai istri karena istrinya sudah meninggal dunia. Dan semua anaknya ternyata laki-laki semua, jadi mereka tidak peduli dengan penampilan papahnya. Kemudian tiba-tiba Feli mendapatkan kejutan dari anak-anak panti. Saat itu mereka diam-diam datang ke tempat kerjanya Feli untuk merayakan hari ulang tahunnya Feli. Feli pun begitu sangat senang dan terharu. Namun tiba-tiba manajernya Feli menghampiri mereka. Dan di sini Feli dimarahi oleh manajernya itu karena Feli tidak profesional. Pak Johan pun melihat kejadian itu. Alhasil dia pun berusaha menenangkan suasana. Dan ia juga bahkan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Feli. Dan bahkan Pak Johan juga mengantarkan Feli dan adik-adik panti itu untuk pulang ke panti asuhan. Lalu di sini Bu Ida pun berterima kasih kepada Pak Johan karena sudah mengantarkan mereka. Kemudian setelah itu, Feli dan Bu Ida pun mengobrol berdua. Di sini pun terungkap bahwa Feli ini dulu dititipkan oleh kedua orang tuanya di panti itu. Namun sampai saat ini orang tuanya tidak pernah menjemput Feli. Feli sudah menunggu bertahun-tahun namun semuanya sia-sia. Lalu Feli pun mengatakan kepada Bu Ida kalau saat ini dia sudah siap jika memang ada orang yang mau mengadopsi dirinya. Karena sebelumnya Feli selalu menolak untuk diadopsi. Sebab ia masih mengharapkan kedua orang tuanya untuk menjemput dirinya. Lalu pada scene selanjutnya ketika Feli sedang bersih-bersih tiba-tiba listrik padam. Yang membuat semua lampu mati dan suasananya gelap. Feli pun tiba-tiba ketakutan dan berteriak memanggil Bu Ida. Dan ternyata Feli ini mempunyai fobia gelap. Feli sangat takut berada di ruangan yang gelap. Bahkan fobianya ini sempat membuat Feli sampai jatuh pingsan. Namun untungnya saat itu ia tidak sampai pingsan. Saat itu Bu Ida sangat khawatir kepada Feli. Kemudian tiba-tiba saat itu Feli menerima kabar bahwa ia diterima di sekolah Budi Dharma School. Feli pun terlihat sangat senang dan bahagia. Begitu juga dengan Bu Ida. Di sini Bu Ida juga memberitahukan bahwa teman lamanya Feli juga sekolah di sana, yaitu Chloe. Chloe ini adalah sahabatnya Feli pada saat ia masih berada di panti asuhan. Mungkin saat itu Feli sudah dijemput oleh kedua orang tuanya, atau bahkan sudah diadopsi oleh seseorang yang membuat mereka harus berpisah. Lalu di malam itu Feli pun menulis semua yang terjadi di hari itu di buku diary miliknya yang ia persembahkan nanti untuk kedua orang tuanya. Feli selalu menuliskan ke buku diary-nya setiap ada momen-momen penting yang menurut Feli sangat berharga. Lalu di esok harinya adalah hari pertama Feli sekolah di Budi Dharma School. Saat sudah berada di sekolah, Feli pun hampir terserempet oleh siswa yang sangat arogan. Bahkan 4 orang siswa ini juga sempat ditegur oleh Hema. Hema ini adalah ketua OSIS.
Feli pun membantu Hema ketika Hema diusilin oleh 4 siswa itu. Salah satu siswa itu bernama Raga. Raga ini benar-benar sangat sombong dan sangat arogan. Kemudian Feli pun mengajak Hema untuk pergi dari sana. Lalu setelah mereka pergi, tiba-tiba Raga menemukan sebuah kalung. Lalu Raga pun mengambil kalung itu. Dan sepertinya kalung itu milik Feli. Lalu setelah itu Feli dan Hema pun berkenalan. Dan di sini terlihat Hema yang sepertinya sangat menyukai Feli. Hema diam-diam memandang Feli sampai lupa daratan. Kemudian di sini Feli pun diantar Hema menuju ke ruang kepala sekolah. Singkat cerita, Feli ternyata satu kelas dengan Hema dan juga Raga, beserta teman-teman Raga yang lainnya. Bahkan di sana juga Feli bertemu dengan teman lamanya, yaitu Chloe. Namun di sini Chloe seperti menghindar dari Feli. Saat Feli hendak duduk bersamanya, Chloe malah tidak mengizinkannya. Kemudian di sini Feli pun mempunyai teman baru, yaitu Sania dan Alin. Lalu pada saat istirahat, Feli pun diberitahu oleh Sania dan Alin agar Feli menghindar dari Raga dan teman-temannya. Dan ternyata 4 orang ini adalah saudara kandung. Mereka sangat populer di sekolah. Bahkan orang tua mereka adalah penyumbang terbesar di yayasan sekolah itu. Yang pertama ada Raga. Dia adalah kakak pertama. Dan dia adalah seorang influencer otomotif. Kemudian yang kedua ada Jordan. Jordan ini adalah satu-satunya anak yang paling kalem di antara 4 bersaudara itu. Selanjutnya ada Helga dan Naviro. Helga ini adalah gamer sejati dan ia sangat kasar sama semua orang. Sedangkan Naviro, dia adalah anak terakhir. Naviro ini sangat friendly ke semua orang, namun tidak dengan orang yang tidak ia sukai. Kemudian di sini Sania dan Alin pun kembali mengingatkan agar Feli menghindar dari mereka, agar Feli aman. Kemudian setelah itu, Feli pun sadar kalau kalungnya hilang. Ia pun berusaha mencarinya, namun Feli tidak menemuinya. Padahal kalung itu sangat berharga bagi Feli, karena kalung itu adalah kalung pemberian dari kedua orang tuanya. Kemudian pada scene selanjutnya, Feli bertemu dengan Raga dan adik-adiknya yang lain di kantin. Bahkan di sana juga ada Chloe. Kemudian di sini Raga menyuruh Helga untuk ngusilin Feli. Lalu Helga pun mengambil jepit rambut milik Feli. Feli pun berusaha untuk merebutnya, namun Helga memberinya ke Arga. Lalu dengan sengaja Chloe melempar jepit rambut itu hingga rusak. Feli pun gak nyangka Chloe bakal ngelakuin hal itu. Kemudian Feli pun mengejar Chloe. Lalu di sini Feli mengatakan bahwa dia kangen sama Chloe. Feli pun langsung memeluk Chloe. Namun di sini Chloe langsung mendorong Feli dan mengatakan bahwa Chloe yang sekarang bukanlah Chloe yang dulu. Dan di sini Chloe meminta Feli untuk menjauhinya dan menganggap kalau mereka nggak pernah kenal. Feli pun merasa sedih ketika mendengar semua itu. Ia nggak nyangka Chloe bakal berubah. Kemudian pada saat di panti, Feli pun bercerita kepada Bu Ida mengenai pengalamannya di sekolah hari itu. Ia juga bercerita mengenai Chloe yang sangat berubah. Bu Ida pun berusaha menenangkan Feli. Bu Ida mengatakan bahwa Feli harus tetap positive thinking. Mungkin saat itu Chloe lagi banyak masalah, jadi ia menghindar. Kemudian di malam itu, tiba-tiba Bu Ida mengundang Pak Johan untuk datang ke panti asuhan. Dan ternyata tujuan Pak Johan datang ke sana adalah untuk mengadopsi Feli. Feli pun sangat terkejut akan hal itu. Ditambah lagi ketika Pak Johan memanggil anak lelakinya. Ternyata Pak Johan adalah ayah dari Raga, Jordan, Helga, dan juga Naviro. Sontak Feli pun semakin terkejut dengan hal itu. Begitu juga dengan anak-anaknya Pak Johan. Mereka semua sama-sama terkejut. Apalagi setelah mendengar bahwa papahnya ingin mengadopsi Feli. Dan episode 1 pun berakhir sampai di sini. Nah, untuk episode 2 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya. Pada saat Pak Johan berencana untuk mengadopsi Feli. Di sini Raga terlihat marah kepada papahnya karena tidak membicarakan hal tersebut terlebih dahulu. Helga dan Naviro pun juga sama kesalnya seperti Raga. Sedangkan Jordan, dia hanya diam saja dan tidak memberikan komentar apapun.
Kemudian di sini Raga pun pergi dari sana karena tidak setuju dengan keputusan papanya. Di sini Helga dan Naviro pun terus-terusan mendesak papanya untuk tidak mengadopsi Feli. Lalu di sini Feli pun merasa canggung dan ia pun izin pergi ke toilet. Namun saat itu ia malah bertemu dengan Raga. Dan ia pun mendapati Raga yang sedang memegang kalung milik Feli. Di sini Feli meminta kalung tersebut untuk dikembalikan. Lalu di sini Raga pun memberikan kalung itu, tapi dengan syarat Feli harus menolak tawaran adopsi dari papahnya. Kemudian setelah itu, Feli pun kembali menemui Pak Johan dan Bu Ida. Di sini ia pun mengatakan bahwa ia tidak bisa menerima tawaran adopsi dari Pak Johan. Kemudian Feli pun pergi dari sana. Di sini Pak Johan dan Bu Ida pun sangat terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh Feli. Alhasil di sini Pak Johan pun berusaha untuk membujuk Feli. Saat itu, Pak Johan mengatakan bahwa Feli tidak perlu mendengarkan apa yang dikatakan anak-anak Pak Johan. Mereka hanya perlu waktu untuk menerima Feli. Namun di sini Feli tetap pesimis dan meminta agar Pak Johan membatalkan niat baiknya itu. Lalu di sini Pak Johan pun kembali memberikan alasan kenapa ia mau mengadopsi Feli. Dia berkata bahwa dulu dirinya bersama mendiang istri ingin sekali memiliki anak perempuan, tapi tidak pernah terwujud, sampai akhirnya istrinya pun meninggal. Selain itu, Pak Johan juga merasa cocok dengan Feli, karena Feli juga seumuran dengan anak-anak Pak Johan. Dengan begitu nantinya pasti akan mudah untuk mereka bisa beradaptasi. Kemudian di sini Pak Johan pun menawarkan pilihan kepada Feli. Semisal Feli belum yakin, Feli coba untuk tinggal bersama mereka selama 3 bulan. Jika selama 3 bulan Feli masih merasa tidak yakin, Pak Johan tidak akan memaksa keputusan Feli nantinya. Namun di sini Feli pun masih tetap merasa bimbang akan hal itu. Kemudian scene pun berganti. Pada saat pulang, Raga terlihat masih kesal dan ia pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Lalu Jordan pun datang. Di sini mereka pun berunding mengenai keputusan papahnya itu. Di sini Raga pun meminta pendapat Jordan mengenai hal itu. Lalu Jordan pun mengatakan bahwa sepertinya ini adalah keinginan papahnya dari lama. Dan pastinya kalau papahnya sudah yakin dia tidak akan berubah pikiran. Di sini seolah-olah Jordan hanya mengikuti kemauan papahnya. Dia bersikap netral. Lalu besok harinya ternyata Feli sudah membuat keputusan untuk menerima tawaran dari Pak Johan. Tentunya dengan pertimbangan yang sudah cukup matang. Selain itu Feli juga tidak mau merepotkan Bu Ida lagi. Di sini Feli pun berpamitan dengan anak-anak panti. Begitu juga dengan Bu Ida. Suasana haru pun terjadi di momen ini. Feli sangat berterima kasih kepada Bu Ida karena sudah merawatnya selama ini. Lalu di sini Bu Ida pun meminta tolong kepada Pak Johan agar ia bisa menjaga dan merawat Feli. Singkat cerita, Feli pun sampai di rumahnya Pak Johan. Namun di sini Pak Johan harus segera pergi ke kantor karena ada meeting dadakan. Pak Johan pun menitipkan Feli kepada para pembantunya dan anak-anaknya. Lalu di sini Feli pun begitu sangat terkesima saat melihat rumahnya Pak Johan yang begitu sangat megah. Lalu setelah masuk ke dalam rumah, Feli pun bertemu dengan Raga dan ketiga adiknya. Saat itu Raga, Helga, dan Naviro masih terlihat kesal kepada Feli. Hanya Jordan yang menerima Feli dengan baik di sana. Kemudian Jordan dan Birati mengantarkan Feli ke kamarnya. Sedangkan Raga, Helga, dan Naviro malah berencana untuk membuat Feli agar ia tidak betah di dalam rumah itu. Di sisi lain, Feli pun terlihat sangat senang karena bisa memiliki kamar yang sangat bagus. Kemudian di sini Feli pun dipanggil oleh Raga. Saat itu Raga mengajak Feli untuk ikut bersamanya. Feli pun bingung, Raga mau mengajaknya kemana. Lalu di sini Raga pun bilang kalau ia akan mengajak Feli untuk membeli perlengkapan untuk Feli. Alhasil Feli pun ikut bersama Raga. Namun ternyata di tengah perjalanan tiba-tiba Raga meminta Feli untuk turun dari mobilnya dengan alasan kalau ia mau mencari tempat parkir. Namun ternyata Raga malah pulang ke rumah dan meninggalkan Feli sendirian di sana. Lalu tiba-tiba hujan pun turun. Hal itu membuat Raga khawatir dengan Feli. Ia takut kalau nanti malah Feli mengadu sama papanya.
Karena hal itu, alhasil Raga pun kembali pergi untuk menjemput Feli. Dan ternyata saat itu Feli sudah basah kuyup kehujanan. Setelah Raga datang, Feli pun langsung marah kepada Raga karena Raga sengaja melakukan hal itu kepadanya. Lalu di esok harinya, mereka berlima pun hendak berangkat ke sekolah. Lalu pada saat mau pamit ke sekolah, hanya Feli yang salaman dengan Pak Johan. Hal itu membuat keempat anaknya tersinggung karena mereka tidak pernah salaman sama ayahnya. Kemudian di sini Feli berangkat dengan Raga, Helga, dan Nivaro. Namun pada saat hendak sampai di sekolah, Raga menurunkan Feli di jalan. Karena Raga tidak mau semua orang tahu kalau Feli berangkat bersama mereka. Di sini Feli pun merasa kesal dengan kelakuan mereka. Lalu pada saat di sekolah, tiba-tiba ada satu siswi cantik yang lewat di depan Helga dan Nivaro. Dia bernama Monica. Dia adalah salah satu siswi cantik di sekolah itu. Mereka berdua pun begitu sangat terkesima melihat kecantikan Monica ini. Sampai-sampai mereka menghiraukan ajakan dari Raga. Bahkan Helga sampai tabrakan dengan Feli. Tak lama kemudian Sania pun datang, lalu dia pun mengajak Feli untuk pergi sepulang sekolah nanti. Sania mengajak Feli untuk menonton Raga membuat konten drift. Di sini sebenarnya Feli malas untuk menonton Raga, namun karena ia tidak enak dengan Sania, alhasil Feli pun mau menemani Sania. Singkat cerita, mereka berdua pun telah sampai di sana untuk menonton Raga. Semua orang di sana pun bersorak saat Raga memulai aksi ngedriftnya. Namun, Feli menganggap kalau hal itu cuma biasa saja, gak ada keren-kerennya sama sekali. Kemudian pada saat Raga melihat Feli yang berada di sana, ia pun langsung menarik Feli untuk masuk ke dalam mobilnya. Saat itu Raga berniat untuk membuat Feli ketakutan. Namun ternyata Feli mengatakan bahwa skill mengemudinya biasa saja, gak ada keren-kerennya. Lalu di sini Raga pun terlihat kesal kepada Feli. Ditambah lagi Feli ngeledekin Raga di depan para fansnya. Alhasil Raga pun semakin membenci Feli. Lalu di malam harinya, Raga pun bercerita sama Helga dan Nivaro mengenai kekesalannya kepada Feli. Lalu di sini Helga pun mempunyai rencana untuk membalas dendamnya kepada Feli. Dan ternyata yang mereka lakukan adalah mematikan saluran listrik yang ada di rumah mereka. Kemudian di sini Feli pun terlihat sangat ketakutan. Fobianya terhadap kegelapan mulai kambuh. Feli pun berteriak minta tolong namun tak ada satupun yang datang. Lebih parahnya lagi, mereka bertiga mengunci Feli di dalam kamarnya. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba ada suara orang terjatuh di kamarnya Feli. Hal itu membuat mereka panik. Ditambah lagi dengan kedatangan Jordan yang membuat mereka semakin panik dan takut ketahuan kalau mereka sedang ngusilin Feli. Dan episode 2 pun berakhir sampai di sini. Untuk episode 3 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya. Pada saat Raga, Helga, dan Nivaro ngerjain Feli. Di sini Jordan pun datang dan langsung membuka pintu kamarnya Feli. Mereka pun mendapati Feli yang sudah terjatuh pingsan di lantai. Mereka semua pun panik ketika melihat Feli pingsan. Di sini Jordan pun meminta tolong kepada Birati untuk menyalakan kembali saklar yang sengaja dimatikan oleh Helga. Lalu setelah lampu kembali menyala, Feli pun sadar dari pingsannya. Seketika ia pun langsung memeluk Jordan karena masih ketakutan. Lalu setelah itu Feli pun terlihat marah sama Raga, Helga, dan Nivaro. Di sini Jordan pun meminta kepada mereka untuk meminta maaf kepada Feli. Akhirnya mereka pun minta maaf meski terlihat tidak ikhlas. Kemudian setelah itu di sini Feli pun kembali menulis di buku diary miliknya. Saat itu ia bercerita tentang Raga, Jordan, Helga, dan Nivaro. Di sini Feli bercerita tentang kenakalan-kenakalan mereka. Namun dia juga bersyukur ada Jordan yang selalu membantunya. Bahkan Feli juga memuji Jordan karena ia baik. Dan sepertinya di sini Feli sudah mulai suka sama Jordan. Lalu di esok harinya, Pak Johan bertanya kepada Feli mengenai anak-anaknya. Apakah mereka bersikap baik kepada Feli? Pada saat papanya menanyakan hal itu kepada Feli, tiba-tiba raut wajah mereka pun terlihat sangat panik dan ketakutan. Namun di sini Feli tidak mengadu apa-apa kepada Pak Johan tentang kelakuan anak-anaknya.
Lalu pada saat di sekolah, Helga dan Nivaro pun berterima kasih kepada Feli karena ia tidak mengadu kepada Pak Johan. Namun di sini Raga malah menganggap kalau Feli sengaja melakukan hal itu hanya untuk caper sama papanya. Lalu di sini mereka pun malah kembali ngejailin Feli dengan menempelkan kertas di punggungnya Feli. Hal itu membuatnya menjadi sorotan para siswa di sana. Ternyata kertas itu berisi tulisan gerakan menolak Feli. Nah, setelah mengetahui hal itu, Feli pun langsung berlari untuk menemui Raga. Namun di tengah perjalanannya, ia malah menabrak salah satu siswa. Lalu siswa tersebut tidak terima. Ia pun hendak memukul Feli. Namun untungnya, Raga dan adik-adiknya datang tepat waktu untuk membantu Feli. Feli pun tidak menyangka kalau mereka akan menolongnya. Lalu di sini Raga pun menantang siswa tersebut. Keributan pun hampir terjadi. Di sini Feli pun berusaha untuk melerai perselisihan mereka. Lalu Raga pun menyuruh mereka untuk pergi dari sana. Namun sebelum pergi, siswa itu mengatakan bahwa urusan mereka belum selesai. Dan dia masih menaruh dendam kepada Raga dan adik-adiknya. Singkat cerita, Helga dan Nivaro pun kembali bertemu dengan siswa itu. Ternyata siswa itu bernama Kai. Di sini Kai pun berencana membalaskan dendamnya. Ia pun membasahi baju Helga dan Nivaro menggunakan minumannya. Setelah itu perkelahian pun terjadi antara mereka. Namun untungnya ada Pak Satpam yang langsung memisahkan mereka. Namun di sini Kai lagi-lagi mengatakan bahwa urusan mereka belum selesai. Lalu pada scene berikutnya, Nivaro meminta tisu kepada seseorang untuk membersihkan bajunya. Lalu tiba-tiba Monica datang dan memberikan tisu kepada Nivaro. Di sini Nivaro pun terkejut setelah tahu kalau yang memberikan tisu itu adalah Monica. Ia pun terkesima melihat senyumannya Monica. Nah, di sisi lain, Helga juga sedang membersihkan bajunya yang basah itu. Lalu tiba-tiba Monica juga datang dan memberikan lap handuk kepada Helga. Helga pun terlihat sangat salting. Dan ia juga begitu terkesima melihat senyumannya Monica. Nah lalu pada scene berikutnya, Feli kembali dijahili oleh Raga. Saat itu Raga menumpahkan tinta spidol di kursinya Feli, sehingga membuat roknya Feli dipenuhi dengan tinta spidol. Feli pun ditertawai oleh seluruh siswa di kelas itu. Dan saat itu Feli pun sudah menduga pasti Raga yang sengaja melakukan hal ini. Namun untungnya Jordan saat itu kembali membantu Feli. Jordan mengantar Feli ke toilet untuk membersihkan roknya itu. Namun di sini Raga pun terlihat sangat kesal melihat Jordan yang membantu Feli. Lalu pada saat pulang sekolah, di sini Helga dan Nivaro terlihat sedang menunggu Raga. Lalu mereka pun bercerita mengenai seseorang yang mereka sukai. Mereka juga berencana untuk mengajak double date dengan pasangan mereka nantinya. Namun tanpa mereka sadari bahwa mereka sebenarnya menyukai perempuan yang sama, yaitu Monica. Lalu tak lama kemudian Raga pun datang. Di sini mereka pun berencana untuk kembali ngejailin Feli. Dan ternyata mereka pergi ke tempat kerjanya Feli untuk ngejailin Feli. Tak tanggung-tanggung, di sini Raga pun langsung menumpahkan minuman yang dibawa oleh Feli. Kemudian ia juga bersandiwara dengan marah-marah kepada Feli. Sampai-sampai manajernya pun datang dan ia langsung memarahi Feli. Tak berhenti sampai di situ, Raga pun mulai berakting seolah-olah dompetnya hilang. Lalu Helga pun diam-diam menaruh dompetnya Raga ke dalam nampan yang dibawa oleh Feli. Alhasil Feli pun difitnah oleh Raga. Di sini Raga langsung menuduh Feli. Kemudian Raga juga meminta kepada manajernya untuk memecat Feli. Kemudian pada saat itu juga manajernya pun langsung memecat Feli dan mengusir Feli dari tempat kerja itu. Lalu di sini Feli pun merasa sangat bersedih. Kemudian pada saat hendak keluar dari tempat kerjanya, Feli pun terlihat marah kepada Raga dan adik-adiknya. Ia mengatakan bahwa pekerjaan itu sangat berarti bagi dirinya, karena ia bisa bertahan hidup berkat pekerjaannya itu. Kemudian setelah mendengar hal itu, Raga pun terlihat tak enak hati dan merasa bersalah telah melakukan hal itu kepada Feli. Lalu setelah keluar dari tempat kerjanya, Feli pun bertemu dengan Jordan.
Di sini Jordan pun mengajak Feli untuk berbelanja sesuatu. Ternyata di sini Jordan sudah mengetahui kalau Feli sudah dipecat dari tempat kerjanya gara-gara Raga dan dua adiknya itu. Di sini Jordan berniat untuk menebus kesalahan saudaranya itu dengan mengajak Feli untuk belanja baju. Lalu pada saat sedang memilih baju, di sini mereka pun saling memandang satu sama lain. Hal itu membuat Feli salting dan sangat gugup. Sampai-sampai ia hampir terjatuh. Namun untungnya saat itu Jordan langsung menangkap Feli. Dan hal romantis pun terjadi saat itu. Saat itu Feli semakin dibuat salting oleh Jordan. Saking gugupnya, ia pun izin untuk pergi ke ruang ganti untuk mencoba beberapa baju yang sudah ia pilih. Dan sepertinya di sini Jordan juga menaruh rasa kepada Feli. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang ke rumah bersamaan dengan Raga, Helga, dan Nivaro. Saat sampai di rumah, Raga pun langsung menegur Jordan karena perlakuan Jordan kepada Feli. Soalnya di sini Raga, Helga, dan Nivaro sudah susah payah untuk membuat Feli tidak betah di rumah. Tapi Jordan malah sering ngebaik-baikin Feli. Lalu di sini Jordan pun melawan perkataan Raga. Dia tetap membela Feli. Dan ternyata saat itu Feli mendengar dan mengetahui perbincangan mereka. Lalu seketika Raga pun mengatakan bahwa kedatangan Feli di rumah ini hanya mau memanfaatin mereka semua. Nah, setelah mendengar hal itu, Feli pun langsung tersinggung dan ia pun langsung menghampiri Raga, kemudian ia langsung menampar Raga. Lalu dengan tegas Feli mengatakan bahwa jika memang mereka tidak suka dengan kehadiran Feli di rumah itu, Feli pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Dan episode 3 pun berakhir sampai di sini. Untuk episode 4 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya, pada saat Feli mengatakan kalau ia bakal pergi dari rumah itu. Setelah Feli mengatakan hal itu, semua orang pun terdiam dan terkejut. Lalu Feli pun langsung masuk ke kamarnya. Saat di kamar, Feli kembali menulis di buku diarinya. Di sini Feli mengatakan bahwa ia mau membuktikan bahwa semua omongan Raga itu salah. Feli tidak ada niat sedikit pun untuk memanfaatkan kekayaan mereka. Selain itu, Feli juga bercerita tentang kebaikannya Jordan. Di mana di malam itu Feli hendak membuat teh hangat, namun tangannya terluka karena ia sedikit ceroboh. Dan di sana Jordan datang dan membantu mengobati lukanya Feli. Jordan begitu sangat perhatian kepada Feli. Di sini Feli pun menuliskan perasaannya di dalam buku diary miliknya. Saat itu Feli sudah mulai mencintai Jordan. Lalu di esok harinya, saat itu Feli mencoba beberapa baju yang sebelumnya dibelikan oleh Jordan. Setelah itu, ia pun bertemu dengan Raga dan yang lainnya. Di sini mereka semua pun terlihat sangat kagum karena Feli berpenampilan tidak seperti biasanya. Di hari itu ia terlihat begitu sangat cantik dan mempesona. Di sini Jordan pun memuji Feli kalau bajunya itu cantik dan cocok sama Feli. Nah, mendengar hal itu Feli pun tersenyum malu. Sedangkan Raga, ia terlihat sangat jutek. Lalu di sini Feli pun ingin membuatkan Jordan nasi goreng sebagai tanda terima kasihnya. Nah, mendengar hal itu Helga dan Naviro juga ingin dibuatkan nasi goreng oleh Feli. Namun di sini Feli memberikan syarat kepada mereka agar mereka tidak boleh rese lagi dan ngejailin Feli lagi. Helga pun mengatakan kalau itu semua tergantung masakannya Feli enak atau enggak. Nah, singkat cerita, Feli pun telah selesai membuat nasi gorengnya. Di sini, Helga dan Naviro terlihat sangat menikmati nasi goreng itu. Helga mengatakan kalau nasi gorengnya sangat enak sekali. Bahkan ia juga meminta Raga untuk mencobanya. Namun di sini Raga terlihat gengsi untuk mencoba masakan dari Feli. Di sisi lain, Jordan pun mengatakan hal yang sama, bahwa nasi gorengnya Feli sangat lezat. Tak lama kemudian, Pak Johan pun datang. Lalu di sini Feli pun meminta Pak Johan untuk mencicipi masakannya. Lalu Pak Johan pun terkejut dengan rasanya, karena mengingatkan dia kepada masakan almarhum istrinya. Dan di hari itu, Pak Johan ternyata hendak pergi berziarah bersama anak-anaknya ke makam almarhum istrinya. Lalu ia pun meminta agar Feli juga ikut. Namun di sini Raga terlihat tidak setuju kalau Feli ikut bersama mereka. Raga menganggap kalau Feli itu bukan bagian dari keluarga mereka, dan ia merasa tidak nyaman.
Namun di sini papahnya tetap memutuskan kalau Feli akan tetap ikut. Nah, hal itu pun membuat Raga semakin kesal, lalu ia pun langsung pergi dari tempat makannya. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di makam almarhum mamah mereka. Lalu di sini Pak Johan meminta Feli untuk menaburkan bunga dan bahkan diminta untuk memimpin doa. Nah, hal itu pun membuat suasana di sana semakin jadi canggung. Raut wajah Raga pun terlihat tidak senang. Lalu ketika hendak mau pulang, di sini Raga kembali menegur Feli. Raga mengatakan bahwa seharusnya Feli menolak tawaran papahnya tadi, karena Feli bukan anggota dari keluarga mereka. Lalu setelah berziarah, mereka mampir ke bengkel mobil milik Raga. Di sini papahnya pun merasa bangga karena Raga bisa menjadikan hobinya sebagai sebuah karir untuk masa depannya, bahkan di usia Raga yang masih di bangku sekolah. Namun pada saat papahnya memuji Raga, Jordan merasa jealous dan cemburu sama Raga. Lalu setelah itu papahnya pun pamit duluan karena ada urusan di kantor. Kemudian Feli pun izin pergi ke toilet. Lalu di sini mereka pun bercerita mengenai perasaan mereka pada saat berziarah tadi. Nivaro mengatakan bahwa ia merasa tidak nyaman waktu Feli ikut berziarah, karena biasanya mereka hanya berlima pergi ke sana. Dan rasanya beda ketika ada orang asing yang ikut bersama mereka. Raga dan Helga juga merasakan hal yang sama. Dan tanpa disangka, pada saat mereka membicarakan hal itu ternyata Feli mendengar semuanya. Lalu Feli pun merasa sedih karena kehadirannya membuat mereka tidak nyaman. Lalu di sini Feli pun meminta maaf kepada mereka. Dan Feli mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena sebentar lagi Feli akan keluar dan pergi dari rumah mereka. Lalu di malam harinya, Feli pun sudah membawa koper dan berencana untuk pamit kepada Pak Johan bahwa ia mau kembali lagi ke panti asuhan. Di sini Pak Johan pun merasa terkejut. Feli mengatakan bahwa alasan ia mau pergi dari rumah itu karena ia tidak mau menambah konflik lagi di keluarga mereka. Namun, di sini Pak Johan pun kembali merayu Feli agar ia tidak jadi pergi. Pak Johan pun mengajak Feli untuk menonton kenangannya Pak Johan bersama istrinya. Nah, di video itu menyebutkan bahwa istrinya Pak Johan menginginkan anak perempuan. Dan itu adalah impian mereka sejak dulu. Lalu di sini Feli pun merasa tersentuh. Kemudian Pak Johan kembali meyakinkan Feli. Dan di sini pun terungkap bahwa Pak Johan yang sudah memasukkan Feli ke sekolah Budi Dharma School. Dan alasan Pak Johan memasukkan Feli ke sekolah itu karena Pak Johan ingin Feli menjadi orang yang sukses dan nantinya bisa membantu adik-adiknya yang ada di panti asuhan dan membalas kebaikan Bu Ida karena sudah merawatnya dari dulu. Bahkan jika Feli sukses nanti, Feli bisa mencari kedua orang tuanya. Lalu setelah mendengar semua itu, Feli pun mulai luluh. Dan harusnya ia bersyukur bisa bertemu dengan Pak Johan. Alhasil di sini Feli pun tidak jadi pergi dari rumahnya Pak Johan. Lalu pada scene berikutnya, Helga dan Nivaro berencana untuk double date dengan perempuan yang mereka suka. Namun tanpa mereka sadari bahwa mereka ini menyukai perempuan yang sama, yaitu Monica. Lalu setelah Monica sampai, di sini Helga dan Nivaro pun kebingungan karena mereka sama-sama menyambut Monica. Lalu di sini Monica pun mengatakan bahwa mereka berdua sama-sama yang mengajak dirinya untuk ketemuan. Dan akhirnya mereka pun sadar bahwa mereka menyukai orang yang sama. Dan mulai saat itu, Helga dan Nivaro pun merasa kesal satu sama lain. Lalu pada scene selanjutnya, Raga mengajak saudara-saudaranya untuk makan pizza. Namun di sini Helga dan Nivaro terlihat masih kesal satu sama lain. Mereka diam-diaman dan tidak mengobrol sama sekali. Dan hal itu pun membuat Raga kebingungan dengan sikap mereka. Ditambah lagi dengan kehadiran Feli. Di sini Raga mengira bahwa Feli sudah keluar dari rumah itu. Kemudian di sini Feli pun mengatakan kepada Raga bahwa ia tidak jadi pergi dari rumah itu. Dan hal itu pun membuat Raga kembali kesal kepada Feli. Dan ternyata setelah pembicaraannya bersama Pak Johan, di sini Feli berencana untuk mencoba lebih dekat lagi dengan anak-anaknya Pak Johan, agar ia bisa diterima di keluarga itu.
Sedangkan Helga dan Navarro, mereka pun kembali terlihat tidak akur. Hal itu pun membuat Raga, Jordan, dan Feli kebingungan. Tak biasanya mereka begini, sampai-sampai mereka pergi dari ruangan itu. Hal itu pun membuat suasana di sana menjadi hambar. Alhasil, Jordan pun juga ikut pergi dari situ. Dan di sini tersisa Raga dan Feli. Lalu pada saat itu, Raga diam-diam memandang Feli. Lalu Feli pun menegur Raga. Sepertinya di sini Raga diam-diam menyukai Feli. Saat ditegur pun ia terlihat salting kepada Feli. Lalu setelah itu, Raga pun mengembalikan kalung milik Feli yang sebelumnya ia simpan untuk jaminan agar Feli pergi dari rumah itu. Dan di sini Feli pun merasa senang karena kalungnya dikembalikan. Lalu di esok harinya, pada saat di sekolah, Raga hendak mencontek PR miliknya Feli. Namun Feli tidak mengizinkannya. Lalu Raga pun berusaha untuk merebut buku itu. Kejadian itu pun dilihat oleh Chloe dan juga Jordan. Dan di sini sepertinya Chloe cemburu melihat mereka berdua. Begitu juga dengan Jordan. Tatapan mereka kepada Feli dan Raga begitu sangat sinis. Nah, lalu pada scene selanjutnya, Feli dan Chloe pun bertemu di toilet. Lalu Chloe mendesak Feli agar Feli tidak dekat-dekat dengan Raga. Karena Chloe sudah menyukai Raga sejak lama. Lalu di sini Chloe juga mengatakan bahwa Feli itu ganjen, caper, dan kecentilan. Di sini Feli pun tidak menyangka kalau Chloe bakal berubah dan ngomong seperti itu. Padahal pada saat di panti, mereka berdua sahabatan. Lalu sejak menyebut nama panti, ekspresi Chloe pun berubah menjadi ketakutan. Ia takut kalau dirinya ketahuan bahwa ia jebolan dari sebuah panti asuhan. Chloe takut kalau nanti teman-temannya tahu, dan nantinya ia malah dihindari oleh teman-temannya. Lalu di sini Feli pun terlihat kesal sama Chloe karena dia berubah, bahkan sampai ngata-ngatain Feli. Lalu Feli pun pergi dari sana. Sedangkan Chloe di sini ia merasa takut kalau Feli nanti membongkar semuanya. Lalu pada saat pulang sekolah, Raga menghampiri Feli. Ia pun menanyakan kepada Feli mau pulang atau mau kemana. Dan ternyata saat itu Feli mau eskul cheers. Di sini Raga terlihat mulai peduli dengan Feli. Dan pada saat itu lagi-lagi Chloe terlihat kesal saat melihat mereka berdua. Nah, singkat cerita, Feli pun sudah mulai latihan di lapangan. Dan ternyata Chloe adalah senior di eskul tersebut. Kemudian di sini Chloe pun meminta Feli untuk menjadi flyer. Sepertinya di sini Chloe mempunyai niat buruk kepada Feli. Dan benar saja, saat Feli sedang berada di atas, Chloe dengan sengaja melepas pegangannya. Dan hal itu membuat Feli terjatuh dan kakinya terluka. Saat Feli terjatuh, dari kejauhan Raga melihatnya, dan ia pun langsung lari hendak menolong Feli. Namun ternyata ia keduluan oleh Jordan. Di sini Jordan pun langsung menolong Feli, dan ia sangat khawatir kepada Feli. Raga yang melihat hal itu pun terlihat kesal kepada Jordan. Dan sepertinya di sini Raga juga mempunyai rasa kepada Feli. Ia sudah mulai peduli dan khawatir kepada Feli. Kemudian, di sini Feli pun terlihat sangat kesakitan. Lalu pada saat Jordan mau menggendong Feli pun menolaknya karena ia tidak mau terlihat lemah di hadapan Chloe. Dan episode 4 pun berakhir sampai di sini. Untuk episode 5 ini diawali dengan melanjutkan episode sebelumnya, pada saat Feli terjatuh waktu latihan cheers. Setelah Feli pergi bersama Jordan, di sini Raga pun langsung menghampiri Chloe. Raga pun langsung menaruh curiga kepada Chloe, karena Chloe sengaja membuat Feli terjatuh. Raga pun terlihat kesal kepada Chloe. Lalu pada saat sampai di rumah, kakinya Feli pun sudah agak mendingan. Kemudian Helga dan Navarro pun kembali bertengkar. Feli dan Jordan pun semakin heran kepada mereka berdua. Sebenarnya apa yang membuat mereka jadi bermusuhan seperti ini? Lalu pada scene selanjutnya, Feli pun menghampiri Navarro yang sedang memasak. Di sini Feli pun terkejut setelah mengetahui kalau Navarro bisa memasak. Lalu Navarro pun meminta tolong kepada Feli untuk mengajarkannya resep nasi goreng seperti yang dibuat oleh Feli sebelumnya. Kemudian pada saat mereka sedang memasak, Feli pun bertanya apakah Navarro sama Helga sedang ada masalah. Lalu Navarro pun bercerita mengenai masalah mereka.
yaitu mengenai mereka yang sedang menyukai perempuan yang sama. Kemudian di sini Feli pun menyarankan kepada Nafiro agar lebih baik mereka mengobrol terlebih dahulu. Namun di sini Nafiro mengatakan bahwa Helga itu tidak pernah mengalah. Dia nggak pernah ngalah sama adiknya. Lalu di sini Feli pun mempunyai rencana agar mereka bisa akur lagi. Dan di malam harinya, Feli pun meminta bantuan kepada Jordan untuk membantunya, agar Nafiro dan Helga bisa akur lagi. Mereka pun mempunyai rencana untuk mengunci Helga dan Nafiro di sebuah kamar, agar mereka berdua bisa mengobrol dan menyelesaikan masalah mereka. Singkat cerita, mereka pun berhasil mengunci Helga dan Nafiro. Namun di sini Helga dan Nafiro pun masih berselisih dan enggan untuk berbicara. Sampai akhirnya Nafiro pun mengalah dan ia mulai membuka obrolan terkait masalah mereka. Sampai akhirnya mereka pun bersepakat untuk mengungkapkan perasaan mereka kepada Monica bersamaan. Dan siapapun yang akan dipilih oleh Monica itu tidak akan membuat hubungan mereka hancur. Nah, salah satu di antara mereka pun harus ikhlas. Kemudian mereka berdua pun sepakat. Kemudian setelah itu Nafiro pun keluar dari kamarnya Helga. Feli dan Jordan pun merasa senang karena rencana mereka berhasil. Lalu besok harinya, Jordan mengajak Feli untuk pergi ke sebuah pameran seni. Lalu pada saat mereka hendak pergi, Raga pun datang dan saat itu ia juga ingin ikut bersama mereka. Alhasil mereka pun pergi bertiga. Namun ekspresi Jordan saat itu langsung berubah. Ia terlihat seperti kesal dengan Raga. Di sisi lain, Helga dan Nafiro sedang berada di sebuah kafe. Dan mereka berencana untuk mengungkapkan perasaan mereka kepada Monica. Lalu setelah Monica datang, mereka pun langsung mengungkapkan perasaan mereka kepada Monica. Di sini Helga memberikan sebuah kado yang kita tidak tahu isinya apa. Sedangkan Nafiro memberikan Monica sebuah boneka. Di sini Monica pun kebingungan dan tidak menyangka kalau mereka berdua sama-sama suka kepada dirinya. Namun ternyata di sini Monica tidak bisa menerima mereka berdua. Karena sebentar lagi Monica akan pindah sekolah ke London. Monica juga mengatakan kalau ia tidak bisa LDR. Alhasil, Monica pun menolak cintanya mereka berdua. Mendengar semua itu, Helga dan Nafiro pun terlihat sangat murung dan bersedih. Namun di sini Monica bilang bahwa ia sangat berterima kasih karena dirinya dianggap spesial oleh Helga dan Nafiro. Kemudian sebagai tanda perpisahan mereka, Monica pun mengajak mereka untuk selfie bersama. Namun raut wajah Helga dan Nafiro masih terlihat sedih. Di tempat lain, Raga, Jordan, dan Feli pun sudah sampai di tempat pameran. Lalu di sini Raga dan Jordan secara bersamaan mengajak Feli ke arah yang berlawanan. Hal itu pun membuat suasana menjadi canggung. Namun di sini Feli memilih untuk ikut bersama Jordan. Lalu setelah mereka melihat pameran itu, di sini Feli pun mengajak mereka untuk berselfie. Lalu setelah itu mereka pun berencana untuk segera pulang ke rumah. Karena di hari itu papahnya ulang tahun. Di sini Feli pun baru mengetahuinya. Lalu mereka pun berencana untuk menyiapkan makan malam untuk Pak Johan. Jordan pun mengatakan bahwa papanya suka sama makanan seafood. Dan ia akan menyuruh kokinya di rumah untuk memasak seafood. Namun di sini Feli ternyata alergi seafood. Mendengar hal itu, Jordan pun langsung berubah pikiran dan ia akan menyuruh kokinya untuk menyiapkan masakan lain. Kemudian pada saat Feli dan Jordan pergi, di sini Raga pun diam-diam menelpon kokinya di rumah dan memintanya untuk memasakkan makanan yang mengandung seafood. Ternyata saat itu Raga berencana untuk ngejailin Feli lagi. Lalu di malam harinya mereka semua pun sudah berkumpul untuk merayakan ulang tahun papanya. Di sini papanya pun merasa gembira karena mereka bisa berkumpul bersama. Ditambah lagi dengan kehadiran Feli yang menambah suasana baru di rumah itu. Lalu setelah itu mereka pun makan bersama. Tanpa Feli sadari bahwa masakan yang ada di sana mengandung seafood semua. Kemudian di sini tiba-tiba Jordan mendapatkan email bahwa ia telah lolos kompetisi musik. Lalu ia pun langsung bercerita kepada papanya. Di sini papanya pun terlihat senang.
Namun seketika ia langsung menanyakan kepada Raga mengenai bengkel otomotifnya. Dan hal itu membuat Jordan merasa sedih, karena seolah-olah papanya tidak peduli dengan dirinya dan lebih mensupport Raga. Di sini Feli pun juga ikut prihatin apa yang dirasakan oleh Jordan. Lalu di sini Feli pun tiba-tiba merasa gatal-gatal karena ia alergi seafood. Di sini Feli pun tidak tahu kalau makanannya mengandung seafood. Dan ini semua adalah ulahnya Raga. Nah setelah itu kemudian Feli pun izin untuk pergi ke kamar mandi. Namun anehnya di sini ekspresi Raga seperti merasa bersalah kepada Feli. Apakah Raga menyesal melakukan hal itu? Nah kemudian di malam itu Feli dan Jordan mengobrol berdua. Di sini Jordan pun bercerita mengenai papanya yang seperti tidak peduli dengan pencapaiannya Jordan. Papahnya lebih peduli dengan Raga. Lalu di sini Feli pun mencoba menenangkan Jordan dan mengatakan bahwa mungkin Jordan harus mengobrol berdua dengan papanya. Mungkin saat itu papanya belum terlalu paham mengenai bidang-bidang yang sedang Jordan tekuni. Kemudian di esok harinya ternyata gatal-gatalnya Feli semakin parah. Saat itu mukanya bentol-bentol karena alerginya. Padahal di hari itu ia diajak oleh Jordan untuk ikut ke kantor studio musik karena Jordan hendak melanjutkan tahap seleksinya. Alhasil Feli pun pergi dengan menggunakan masker dan kacamata guna untuk menutupi mukanya itu. Singkat cerita, Jordan pun bertemu dengan orang label yang akan menyeleksi Jordan. Lalu setelah Jordan selesai rekaman, orang itu pun merasa puas dan suka sama lagu yang dibawakan oleh Jordan. Kemudian mereka pun mengobrol panjang lebar mengenai kontrak dan segala persiapan yang mereka butuhkan nantinya. Namun di sini Jordan pun terkejut setelah tahu kalau kedepannya akan mengeluarkan biaya. Karena setahu dia tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali. Kemudian di malam harinya memperlihatkan Feli yang sedang berada di ruang tengah. Dan saat itu ia sedang ngelamun memikirkan Jordan. Memikirkan semua kebaikan-kebaikan Jordan yang sudah ia berikan kepada Feli. Perhatiannya, kepeduliannya, dan sampai-sampai Feli pun tertidur di sofa itu. Tak lama kemudian, Raga pun datang dan mendapati Feli yang sudah tertidur. Ternyata saat itu Jordan baru pulang setelah membeli obat gatal untuk Feli. Lalu di sini Jordan pun menghampiri Feli dan hendak menaruh obat di meja itu. Kemudian di sini Raga pun meminta maaf kepada Feli karena tidak seharusnya dia ngejailin Feli sampai segitunya. Lalu pada saat mau membenarkan posisi tidurnya Feli, tiba-tiba Raga dirangkul oleh Feli. Hal itu membuat Raga terkejut dan bahkan jantungnya pun berdetuk kencang. Dan episode 5 pun berakhir sampai di sini. Dan itulah alur cerita dari film Private Bodyguard episode kelima. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.